Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sevena Lestari dari ITB Ahmad Dahlan. Saya di sini akan mempresentasikan implementasi pembelajaran akidah dan akhlak. Akidah menurut bahasa itu apa sih, teman-teman? Akidah menurut bahasa itu adalah kepercayaan, keyakinan, dan akidah menurut Islam adalah sesuatu yang dipercayai dan diyakini kebenarannya oleh hati manusia, sesuai ajaran Islam yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Secara etimologi, akhlak berasal dari bahasa Arab, akhlak bentuk jamak, dari mufradnya, khuluq, yang berarti akhlak. Sedangkan menurut Al-Ghazali, khuluq adalah tabiat atau sifat yang tertanam di dalam jiwa yang daripadanya lahir perbuatan yang mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Peran pendidikan akidah akhlak dalam pembentukan karakter. Perdebatan yang mungkin belum dan tidak akan pernah berhenti di kalangan kita tentang seputar peranan pendidikan akidah akhlak bagi pembentukan karakter. Negara kita berlandaskan Pancasila, di mana sila pertama adalah menyatakan bahwa negara Indonesia berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Intinya adalah negara kita bukan ateis, tetapi negara yang religius, yang menjadikan sila pertama dari Pancasila tersebut sebagai core atau inti dari keempat sila yang lainnya. Mantan Presiden Republik Indonesia, Soekarno, berulang-ulang menegaskan agama adalah unsur mutlak dalam national and character building. Pengertian pendidikan karakter. Karakter berasal dari bahasa Latin karakter, karasein, dan karaks dalam bahasa Yunani. Karakter dari kata karasein yang berarti membuat tajam dan membuat dalam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Pasat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, kata karakter berasal sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, atau bermakna bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen atau watak. Menurut Abdul Majid, karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Pendidikan karakter dalam tinjauan Islam. Pendidikan karakter dalam Islam adalah pendidikan akhlak. Dalam Islam tidak ada disiplin ilmu yang terpisah dari etika Islam, dan pentingnya komparasi antara akal dan wahyu dalam menentukan nilai-nilai moral terbuka untuk diperdebatkan bagi kebanyakan muslim. Segala yang dianggap halal dan haram dalam Islam dipahami sebagai keputusan Allah tentang benar dan baik. Dalam Islam terdapat 3 nilai utama, yaitu akhlak, adab, dan keteladanan. Akhlak merujuk kepada tugas dan tanggung jawab selain syariat dan ajaran Islam secara umum. Nilai-nilai karakter yang dikembangkan di kehidupan itu apa aja sih? Dalam referensi Islam, nilai yang sangat terkenal dan melekat yang mencerminkan akhlak atau perilaku yang luar biasa tercermin pada Nabi Muhammad SAW, yaitu ada 4. Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga fatonah, dan keempat tabligh. Tentu dipahami bahwa 4 nilai ini merupakan esensi, bukan keseluruhan, karena Nabi Muhammad SAW juga terkenal dengan kesabarannya, ketangguhannya, kerja kerasnya, dan berbagai macam karakter baik yang dimiliki Nabi. Ada banyak nilai yang dikembangkan menjadi perilaku atau karakter dari berbagai pihak. Di bawah ini, berbagai nilai yang dapat kita identifikasikan sebagai nilai-nilai yang ada di kehidupan saat ini. Jujur, kerja keras, tegas, sabar, ulet, ceria, tanggung jawab, teguh, terbuka, visioner, mandiri, tegar, pemberani, reflektif, dan sebagainya. Pengembangan silabus dan RPP untuk pendidikan karakter. Menurut Dharma Kusuma dan kawan-kawan,
terdapat sejumlah hal yang sekurang-kurang harus menjadi rambu-rambu untuk mengembangkan silabus dan RPP, yaitu pertama, dokumen-dokumen resmi kurikulum yang tercakup dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah kedua, pedoman, penyusunan silabus dan RPP, dan ketiga, teori-teori pendidikan karakter. Permendiknas nomor 22 tahun 2006 mengartikan kompetensi sebagai kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Model pembelajaran pendidikan karakter. Pembelajaran menunjukkan adanya proses belajar mengajar secara umum. Belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku akibat interaksi individu dengan lingkungannya. Sedangkan mengajar adalah segala upaya yang disengaja dalam rangka memberi kemungkinan bagi siswa untuk terjadinya proses belajar sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Dua konsep ini menjadi terpadu manakala terjadi interaksi guru-guru, siswa-siswa pada saat pengajaran berlangsung. Penilaian atau evaluasi pendidikan karakter. Penilaian pendidikan karakter pada hakikatnya adalah evaluasi atas proses pembelajaran secara terus-menerus dari individu untuk menghayati peran dan kebebasannya bersama dengan orang lain dalam sebuah lingkungan sekolah demi pertumbuhan integrasi moralnya sebagai manusia. Hanya individu yang terbuka pada pengalaman diri dengan yang lain yang mampu menentukan apakah dirinya telah menjadi manusia berkarakter atau bukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.